Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhawati fillah, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuja dan memuji Allah, kita menyanjung dan memahasucikannya. Ikhwan akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian kita hari ini tentang sebuah kisah paling indah yang pernah dikenal dunia. Kisah cinta paling indah, terindah yang pernah dikenal dunia. Ini bukan novel, bukan pula hikayat, bukan film atau sinetron. Ini adalah keteladanan. Ini adalah contoh. Ini adalah lentera kisah cinta yang hakiki antara dua hati yang sangat mulia, yaitu antara hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu anha. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jika kita berbicara tentang kisah cinta, sebagian orang mungkin akan teringat kisah Qais dan Laila, atau dikenal dengan Laila Majnun. Atau sebagian akan teringat karya Buya Hamka, tenggelamnya kapal Panderwit. Kisah antara Zainuddin dan Nur Hayati. Tetapi ketahuilah, kisah ini abadi. Kisah yang akan kita dengar hakiki, bukan khayali. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik pada setiap pasangan suami istri, setiap pemuda dan pemudi, setiap muslim. Banyak hikmah yang bisa kita ambil.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dimulai dari sebuah mimpi. Ini lembaran pertama dari kisah kita ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dirinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercerita kepada Aisyah, "Urituki fil manam thalatha layal." Sebelum saya menikah denganmu hai Aisyah, saya bermimpi melihatmu 3 kali. Diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasihnya ini dalam tidurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'ani bikil malak fi syarafatin min haririn. Malaikat membawamu dengan tandu yang ditutupi tabir dari sutra. Fayaqul, lalu malaikat itu berkata, "Hadhihi imra'atuk." Hai Muhammad, ini adalah istrimu. Fa'akshifu an wajhiki fa idza hiya anti. Lalu aku menyingkap tabir, cadar sutra, tabir penutup dari kain sutra tersebut, ternyata dia adalah dirimu. 3 malam berturut-turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kejadian yang sama. Ini berita gembira, pertanda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menikah dengan Aisyah. Pertanda bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah pasangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berkata dalam diri saya, "Iyakun hadza min 'indillahi yumdihi." Jika mimpi ini berasal dari Allah, dia pasti akan menjadikannya. Inilah dia awal mula kisah cinta ini. Berawal dari sebuah mimpi yang baik, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lembaran kedua dari kisah kita ini bercerita tentang rincian khitbah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak dan lain-lainnya. Al-Hakim menyatakan sahih ala syarti Muslim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi, juga disetujui oleh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi sahibul kisah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Lamma matat Khadijah, tatkala Khadijah wafat. Siapa Khadijah? Istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma matat Khadijah jaa Khawlah binti Hakim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Khadijah meninggal radhiyallahu anha, datanglah Khawlah binti Hakim menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu berkata, "Ya Rasulullah, ala tazawwaj?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menikah lagi? Ya Rasulullah, ala tazawwaj? Kenapa engkau tidak menikah lagi? Rasulullah sangat mencintai Khadijah. Sampai-sampai tahun wafatnya Khadijah itu dinamakan oleh kaum muslimin Amul Huzni, tahun kesedihan, karena beliau sangat sedih kehilangan istri tercintanya yang mendampinginya berjuang di jalan Allah. Wanita pertama beriman, wanita pertama yang berjuang mengorbankan apa saja untuk menegakkan agama dan membela suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat. Akhirnya datang Khawlah binti Hakim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tazawwaj? Kenapa engkau tidak menikah?" Faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Mimman wa man?" Dengan siapa saya menikah kalau saya mau menikah? Apa kata Khawlah?
wa in syi'ta sayyiba. Jika engkau mau ya Rasulullah, engkau bisa menikah dengan gadis, engkau bisa juga memilih janda. Siapa yang tidak mau dengan engkau ya Rasulullah? Bahkan Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, manil bikru wa manis sayyib. Kalau gadis siapa? Kalau janda siapa pula yang engkau maksud? Rasulullah tanya. Qalat ammal bikru fa Aisyah ibnatu ahabbun nas ilaika. Adapun gadis Aisyah, putri orang yang paling engkau cintai. Putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa anha wa sallallahu alaihi wasallam. Wa amma sayyib, adapun janda Saudah bintu Zum'ah, fa innaha qad amanat bika wattaba'atka. Sesungguhnya Saudah, adapun janda adalah Saudah binti Zum'ah, karena dia sesungguhnya telah beriman dan mengikutimu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho dan menerima pilihan Khawlah ini. Khawlah masih kerabat bibi-bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho. Lihatlah wahai para pemuda, lihatlah wahai para pemudi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak mau dengan beliau? Anda bukan apa-apanya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mendengarkan nasihat, mendengarkan saran dari seseorang, masukan-masukan. Begitu juga pemuda-pemudi yang hendak menikah, hendaklah dia merujuk, bertanya, meminta saran, nasihat dan pendapat kepada orang-orang yang dia percayai, kepada orang tuanya, kepada saudara-saudarinya yang dia percayai, kepada gurunya, atau siapa saja yang dia percayai, yang dia siqahi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertanya, siapa orang yang akan dicalonkan dengan dia, yang akan dipilihkan. Ini memberikan pelajaran pemuda dan pemudi Islam yang ingin menikah juga selektif, bertanya, mencari informasi, mencari tahu tentang orang yang dicalonkan kepada dia, agar bisa dipertimbangkannya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa yang dicalonkan kepada dia itu adalah Aisyah radhiyallahu anha, beliau teringat mimpi sebelum itu yang dilihatnya, sehingga beliau pilihannya jatuh kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga Saudah dinikahi juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih awal daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khawlah, memerintahkan Khawlah untuk datang ke keluarga Aisyah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Khawlah sebagai jubir, juru bicara. Kalau bahasa sekarang mak comblang ya. Sebagai perantara antara beliau dengan keluarga Aisyah radhiyallahu anha. Maka pergilah Khawlah berangkat menemui keluarga Aisyah. Siapa yang pertama ditemui? Ummu Rumman, ibunya Aisyah. Lihat, ibu dulu, karena ibu yang paling banyak pengaruh. Nah, di lobi ibu dulu. Kadang bapak pun bersikeras, kalau si ibunya sudah cemberut, tidak setuju, mau bagaimana lagi? Nah, iya, ibu dulu, di lobinya ibunya. Datang Khawlah kepada Ummu Rumman. Fa'ataitu Umma Rumman faqultu laha, aku datang menemui Ummu Rumman, kata Khawlah, lalu aku berkata kepadanya, ya Umma Rumman, wahai Ummu Rumman, madza adkhalallahu alaikum minal khairi wal barakah. Tahukah engkau kebaikan dan berkah yang diberikan oleh Allah kepada kalian? Heran Ummu Rumman, apa maksudnya? Wa madza, apa maksudnya? Apa berkah dan kebaikan tersebut? Lalu dia mulai bercerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ingin menikah dengannya, padahal dia yang mencalonkan.
Nah, ini mak comblang. Beliau menyebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin meminang Aisyah radhiyallahu anha. Apa sikap Ummu Ruman? Apa katanya? Intaziri, fa inna Abu Bakrin atin. Tunggu sebentar, tunggu. Abu Bakar sebentar lagi pulang. Memang itu yang dicarinya. Ummu Ruman yang melobi Abu Bakar nanti. Sebentar, tunggu, kata Ummu Ruman. Abu Bakar sebentar lagi pulang. Faja'a Abu Bakar radhiyallahu an. Fadzakarat dzalika lahu. Lalu datang pula Abu Bakar radhiyallahu an. Khawlah bercerita kepada Abu Bakar tentang keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bertanya dengan heran. Awa tasluhu lahu wa hiya ibnatu akhi? Apakah boleh Aisyah menjadi istrinya? Padahal Aisyah itu anak saudaranya, putri saudaranya. Karena Abu Bakar merasa Rasulullah SAW itu sebagai saudara, saking dekatnya hubungan persahabatan mereka. Jadi dia heran, masa iya Aisyah jadi istri saudara saya sendiri? Akhirnya Khawlah pulang lagi temui Rasulullah SAW dan disebutkannya perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu apa jawab Rasulullah SAW? Ana akhuhu wa huwa akhi wa ibnatuhu tasluhu li. Ya, saya saudaranya dan dia saudaraku. Tetapi putrinya boleh menikah denganku. Karena bukan saudara sekandung, cuma saudara Islam. Lalu Khawlah kembali datang kepada Abu Bakar. Setelah mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, Abu Bakar minta tunggu, beri waktu. Kenapa? Karena rupanya sebelum itu dia sudah ada janji dengan Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini punya anak laki-laki. Nah, Mut'im bin Adi ini pernah menjanjikan kepada Aisyah akan menikahkan Aisyah dengan anaknya Mut'im bin Adi. Ini penghalang pertama. Memang jalan menuju cinta itu berliku. Lihat wahai pemuda dan pemudi Islam, jangan putus asa. Waduh, susah sekali mencari jodoh ya. Gampang-gampang susah. Saya udah sekian belum dapat juga. Sekian lama, waduh, kok nggak dapat, susah. Ini itu dan segala macam. Ada tantangannya. Kalau tidak begitu, kalau rata saja tidak terasa perjuangan. Nah, Allah ingin berikan sesuatu yang baik. Allah ingin berikan sesuatu yang berarti dalam kehidupan Anda. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi kepada Mut'im bin Adi. Lalu dia berkata, "Madza taqulu fi amri hadhil jariyah?" Hai Mut'im, bagaimana menurutmu ini urusan ini? Gadis ini mau dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkejut Mut'im bin Adi. Apa kata Mut'im bin Adi? Apakah langsung ditolaknya? Mau ditolak itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau gimana? Akhirnya apa kata Mut'im bin Adi? Tunggu sebentar, saya temui istri saya bicara dulu dengan istri saya. Ternyata ke istri juga akhirnya dia. Harus ke istri lagi, dia bicara lagi. Memang seharusnya begitu, menyelesaikan urusan-urusan keluarga tidak sepihak, tetapi membicarakan antara kedua belah pihak, apalagi terkait masalah-masalah seperti ini tentang anak-anak. Pergilah Mut'im menemui istrinya dan bertanya kepada istrinya. Lalu istrinya masih berkeinginan menikahkan putri Abu Bakar radhiyallahu anha dengan anaknya. Datang istri Mut'im bin Adi ini kepada Abu Bakar lalu berkata, "La'allana in ankahna hadzal fata ila ibnatik tudkhiluhu fi dinik." Kalau kita nikahkan putri kamu dengan anak kami, mungkin putri kamu akan memasukkannya ke dalam Islam. Oh, jadi itu rupanya harapan istri Mut'im bin Adi. Dia berharap kalau nanti anaknya menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, anaknya itu ikut masuk Islam. Itu di awal-awal Islam, itu di awal-awal Islam. Belum ada turun ayat yang mengharamkan pernikahan muslim dengan yang lainnya ketika itu. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu
berbicara, melobi, memberi masukan kepada Mut'im bin Adi dan keluarganya. Akhirnya mereka merelakan Aisyah radhiyallahu anha untuk menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengenai khitbah. Kemudian lembaran berikutnya dari kisah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha, yaitu persiapan Yaumuz Zafaf, persiapan hari pernikahan, hari H. Sebelum itu kita dengarkan penuturan Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat yang sahih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 6 sinin atau 7 sinin wa bana bi wa ana bintu 9 sinin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku ketika aku berumur 6 atau 7 tahun. Wa bana bi wa ana bintu 9 sinin, tetapi tinggal serumah denganku ketika aku berusia 9 tahun. Jadi beliau menikah dengan Aisyah di Mekah. Tetapi waktu itu belum serumah karena Aisyah masih kecil. Dari sini para ulama juga menyimpulkan boleh orang tua menikahkan anaknya yang masih kecil, dan itu dibahas, dikaji di kitab-kitab fikih. Orang tua menikahkan anaknya yang masih kecil dengan seseorang yang dipandangnya baik, layak untuk dinikahkan dengan anaknya, seperti yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Itu secara hukum sah atau tidaknya. Kemudian waban Nabi, beliau tinggal serumah denganku pada usia 9 tahun. Qalat qadimnal Madinah, kami datang ke Madinah, famaridtu syahran. Ketika sampai di Madinah, saya sakit selama sebulan. Hatta annaha saqata min sya'ri syai'un katsir, sehingga banyak rambutku yang rontok. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebulan sakit. Tsumma syufit, kemudian aku sembuh dan rambutku kembali tumbuh. Ketika itulah atatni ummu rumman, ketika itulah datang ibuku Ummu Ruman, wa ma'iya Suhaibat, aku sedang bermain-main dengan sahabat-sahabat wanitaku. Ketika itu Aisyah sedang bermain dengan teman-temannya, datang Ummu Ruman, ibunya. Fasarahat bi, lalu memanggilku, fa ataituha, dan aku datang menemuinya, wa ma adri madza turidu minni, dan aku tidak tahu apa yang diinginkan ibuku dariku. Fa akhadhat Ummu Ruman biyadi, Ummu Ruman ibuku meraih tanganku, fa auqafani alal bab, lalu membawaku ke depan pintu. Dibawanya dengan cepat-cepat, dan Aisyah mulai berdebar-debar, ada apa ini? Sampai-sampai kata Aisyah, fakultu ha. Itu lafaz hadisnya. Ha, menunjukkan, menceritakan napasnya yang terengah-engah, tersengal-sengal. Berdebar-debar, deg-degan, ada apa ini? Saya tiba-tiba dibawa ke depan pintu rumah. Hatta zahaba nafsi, sehingga seakan-akan napasku hilang. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Memang hari H seperti itu sering membuat orang berdebar-debar. Ya. Kalau ingin tahu rasa bagaimana debarnya para pemuda-pemudi, cobalah nanti. Fa adkhalatnil bait, lalu ibuku memasukkanku ke dalam rumah. Fa idza niswatun minal ansar radhiyallahu anhunna, ternyata di dalam rumah tersebut telah berkumpul wanita-wanita Ansar. Masuk Aisyah radhiyallahu anha, kemudian mereka menyambut Aisyah dengan gembira sambil berkata, alal khairi wal barakah wa ala khairin ta'iin, di atas kebaikan, semoga engkau di atas kebaikan dan berkah, dan semoga engkau di atas sebaik-baik ketaatan. Kemudian ibu Aisyah, Ummu Ruman, menyerahkan Aisyah kepada wanita-wanita Ansar tadi. Untuk apa? Dirias, dipercantik. Fa aslamatni ilaihinna,
wa ghasalna ra'si wa aslahnani li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibuku menyerahkanku kepada wanita-wanita tersebut, mereka membasuh rambutku, kemudian meriasku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sudah dari dahulu di dalam Islam juga pengantin itu dirias. Selama tidak bertentangan dengan Islam, itu tidak apa-apa. Seperti rias yang bertentangan dengan Islam. Kalau mau nikah banyak anak-anak gadis atau wanita-wanita ketika mau acara pesta pernikahan dicukur alisnya dirapikan. Ini tidak boleh karena perbuatan tersebut dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la'anallah an-namisat wal mutanammisat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat wanita-wanita yang mencukur atau mencabut bulu mukanya atau alisnya, dan yang minta dicabutkan atau minta dicukurkan. Apa yang kurang lagi dari ciptaan Allah? Alis sudah bagus seperti itu, dibuang pula, kemudian setelah dibuang ditambah pula lagi pakai palsu buatan gitu, dilukis. Baguslah lukisan Allah, buatan Allah subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah, daripada buatan manusia. Termasuk rias yang berlebihan, yang terlarang dalam pengantin, seperti rias yang membuat sang wanita nampak sebagian auratnya, ya, sebagian auratnya, tidak pakai jilbab, rambutnya nampak atau lain sebagainya sejenisnya. Tetapi jikalau rias pengantin tersebut tidak bertentangan dengan Islam, maka itu tidak mengapa. Yang anehnya lagi, sebagian pengantin pria pun dirias, kasih lipstik juga sebagian, itu banyak. Malah kayak badut. Iya, dirias pakai lipstik, dibedak pula dan segala macam. Subhanallah, hilang kejantanannya. Tidak nampak seperti laki-laki lagi, malah nampak feminin. Silakan dirapikan, dipercantik, diperbagus, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperbagus dirinya sebagai pria. Sebagaimana pria ingin dan mengharapkan istrinya tampil cantik, begitu juga wanita, istrinya mengharapkan suaminya tampil cantik, tapi tidak bertentangan dengan syar'i. Dan saya tidak menyadari, kata Aisyah radhiyallahu anha, illa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah waktu duha. Fa aslamnani ilaihi. Setelah waktu duha, sudah beranjak siang, mereka menyerahkanku, mengantarku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diantar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lembaran lain, malam pengantin. Malam pertama atau hari pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha. Lailat dukhul, malam dukhul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Aisyah. Kisah ini dituturkan oleh Asma bintu Yazid. Kata Asma binti Yazid, "Inni zayyantu wa aslahtu Aisyah radhiyallahu anha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya termasuk salah seorang yang merias, menyiapkan Aisyah radhiyallahu anha untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ji'tuhu thumma da'awnahu li jalwatiha. Kemudian kami menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan bahwa semuanya telah siap dan beliau sudah bisa menemui Aisyah radhiyallahu anha. Faja'a sallallahu alaihi wasallam fajalasa ila jambiha. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk mengucapkan salam, kemudian duduk di samping Aisyah radhiyallahu anha. Apa gerangan yang dilakukan oleh Aisyah? Beliau tersipu-sipu malu, seorang gadis. Tiba-tiba seorang pria duduk di sampingnya, malu. Aisyah hanya tertunduk. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqadahin minal laban. Kemudian dihidangkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para wanita-wanita Ansar tadi yang masih hadir di situ, susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minuman mereka dahulu, minuman favorit adalah susu segar. Sampai sekarang masih membudaya di Arab sana orang minum susu segar.
susu sapi, kambing, susu onta. Fasyariba sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum susu tersebut. Thumma nawalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Aisyah. Kemudian Nabi mengulurkannya kepada Aisyah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mencairkan suasana. Aisyah merasa suasana itu tegang, grogi. Rasulullah ingin mencairkannya, diulurkannya susu tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fama kana minha illa an khafadat bi ra'siha wastahayat. Tetapi Aisyah melihat itu semakin tertunduk dan semakin malu, kata Asma binti Yazid. Malu dia menerima uluran dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain malu juga segan karena ini seorang nabi. Sehingga Asma ini menggerutu, marah dia pada Aisyah itu, dicolek dan ditegurnya. Fantahartuha, lalu aku berkata kepada Aisyah, khudhi min yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, ambil terima dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawannya pula yang sibuk. Ambil. Qalat fa akhadat Aisyah radhiyallahu anha fasharibat syai'an qalila. Kemudian Aisyah mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minum tapi sedikit. Diminumnya sedikit saja. Summa qala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepadanya, "Nawili a'ti jaratak." Beri saudarimu. Maksudnya beri teman-temanmu. Lihat, ketika itu mereka minum dari satu tempat tetapi tidak ada yang menghalangi. Tapi itu laki-laki. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua sahabat, wanita-wanita lain juga mengharapkan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wanita-wanita yang lain mereka juga minum dari sisa kawannya juga. Nanti kita dapatkan kisahnya. Ini yang menandakan selama kita percayai kawan kita bersih, sehat, insyaallah tidak ada halangannya kita makan dari satu tempat, minum dari satu tempat, itu insyaallah tidak ada halangan untuk sesama mukmin. Bahkan kesan ukhuwah, persaudaraan itu sangat kental sekali. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan, biasanya mereka makan bersama-sama dari satu tempat. Makan bersama-sama dari satu tempat. Oh, itu kan zaman dulu ya Ustaz. Dulu juga sudah ada piring. Sama seperti sekarang, jangan dianggap karena tidak ada piring. Dulu ada piring, tetapi ini lain karena di situ ada kebersamaan. Di situ ada kebersamaan, ada persaudaraan, dan di situ turunnya berkah. Sampai sekarang para ulama-ulama masih membiasakan kalau mengundang makan bersama, bahkan di keluarganya dan yang lain-lainnya di Arab Saudi sana, di Timur Tengah sana, makan seperti itu. Kemudian Asma berkata, ketika Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah untuk memberikan susu tadi kepada Asma dan kawan-kawannya, Asma berkata, "Ya Rasulullah, khudhu anta." Ya Rasulullah, ambil engkau dari tangan Aisyah. Ishrab minhu, minumlah darinya, kemudian baru berikan kepadaku. Karena dia ingin mengharapkan berkah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengambil dari Aisyah dan meminum sekali lagi, lalu diberikannya kepada Asma bintu Yazid. Asma bintu Yazid minum, diminumnya susu tersebut. Setelah Rasulullah melihat Asma minum susu tersebut, apa kata Rasulullah SAW kepada Asma? Summa qala li niswatin indina wilihinna. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada wanita-wanita lainnya yang ada di dekatku, kata Asma, berikan mereka. Berikan mereka air susu itu, biar mereka minum juga, ikut minum bersama-sama. Apa kata wanita-wanita tadi? La nastahi ya Rasulullah. Jangan ya Rasulullah, kami tidak mau kok, kami tidak mau. Tidak ya Rasulullah, tidak, kami tidak mau. Apa kata Rasulullah? La tajma'na bainal ju'i. La tajma'na jau'an wa kadiban. Jangan kalian gabungkan antara lapar dan dusta. Kalian pura-pura tidak mau, jangan ya Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah, kami tidak mau kok, kami tidak mau. Apa kata Rasulullah? Hai para wanita, la tajma'na jau'an wa kadhiba. Jangan kalian gabungkan antara rasa lapar dan dusta. Akhirnya mereka malu, diambilnya susu tadi dan mereka semuanya minum. Nah, ini
Memang maaf para akhwat wanita muslimat, karakter wanita memang sering seperti itu. Tidak, tetapi iya juga. Memang nyata realitanya kan seperti itu. Oleh karena itulah Rasulullah SAW katakan, tanda ridho dan relanya seorang gadis itu dengan diamnya, walaupun tidak mutlak 100%. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mulailah kehidupan yang indah ini. Mulailah kehidupan antara at-tayyib al-mutayyib, yang baik dan sangat baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan at-tayyibah Aisyah radhiyallahu anha. Biduk rumah tangga mereka mulai mengarungi dan membelah samudra kehidupan, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik contoh dan teladan. Mari kita ikuti perjalanan biduk rumah tangga ini agar kita bisa memetik pelajaran-pelajaran berharga darinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami, beliau berusaha untuk senantiasa tampil menyenangkan di hadapan istrinya. Bahkan setiap kali beliau masuk ke rumah menemui istrinya, beliau memperbaiki dirinya, membersihkan apa yang perlu dibersihkan untuk bertemu dengan istrinya. Apa yang beliau lakukan pertama? Asal masuk rumah, siwak, membersihkan mulutnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa kalau dia masuk rumah atau meninggalkan rumah, dia mencium istrinya. Walaupun kecupan-kecupan ringan, tetapi kecupan-kecupan ringan itu berat di hati, membekas di jiwa istrinya. Bukankah kita sering mendengar atau telah pernah mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'dha aswajihi aw ba'dha nisa'ihi thumma dhahaba lis-shalah thumma qama liyusalli. Dalam riwayat lain kemudian pergi ke masjid. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya lalu pergi ke masjid, wala yatawadda, dan tidak berwudu. Mau pergi ke masjid, mau pergi salat, beliau pamitan dengan istrinya, "Dek, saya pergi dulu ke masjid." Istrinya pun melepas kepergiannya dan sebuah kecupan, ciuman. Istrinya senang tahu suaminya kemana pergi. Ini suami udah sehari semalam atau udah 2 hari ke kemana, nggak tahu kabar beritanya. Sehingga sang istri bingung, curiga nih. Sekarang semenjak abang saya ini rajin mengaji, sering keluar, jarang di rumah, ngapa ya? Mungkin semenjak ngaji di tempat Ustaz Agus ini. Padahal suaminya pergi pengajian lain lagi, karena pengajian hampir setiap hari. Kalau hari Ahad aja kajian, ada kajian di sini, ada kajian di Umar, ada kajian nanti malam lagi di tempat Ustaz Maududi. Oh, rupanya suaminya pergi pengajian, tapi karena dia tidak pamit timbul suak sangkar, ragu dan kebimbangan. Jangan biarkan istri-istri Anda bimbang. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamit dan mencium istrinya sebelum keluar dari rumah. Anil Miqdam bin Shuraih an abihi qala, dari Miqdam bin Shuraih, dari bapaknya, qala, ia berkata, sa'altu Aisyata, aku bertanya kepada Aisyah, qultu ya ummul mu'minin, wahai ummul mu'minin, bi ayyi syai'in kana sallallahu alaihi wasallam yabda idza dakhala baitah. Wahai ummul mu'minin, ibu wanita orang-orang yang beriman, apa yang pertama dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk rumahnya? Madza kana yasna? Qalat, Aisyah berkata, bisiwak. Beliau mulai dengan bersiwak. Jadi beliau siwak. Ya, di tempat kita kan sulit ya siwak ya. Sulit siwak.
Jadi ya mungkin dengan atau bagaimanapun berusahalah, kalaupun tidak bersiwak, apa yang membuat penampilan kita nampak rapi. Oleh karena itu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau pulang dari perang atau dari perjalanan jauh dengan para sahabatnya, beliau tidak izinkan, bahkan beliau melarang sahabat-sahabatnya masuk atau pergi menemui istrinya malam hari. Biasa beliau berhenti dahulu di luar kota Madinah, beristirahat di sana, menunggu siang. Alasan beliau dijelaskannya dalam hadis-hadisnya agar wanita-wanita itu bersisir, bercukur, merapikan dirinya, menyambut suaminya. Ini juga menandakan wanita-wanita, nanti kita temui juga riwayat-riwayat dari Aisyah, bagaimana Aisyah menyambut menanti-nanti kepulangan suaminya Rasulullah SAW dan menyiapkan kondisi rumahnya untuk menyambut Nabi SAW. Begitu juga Rasulullah SAW bangun tidur, yang pertama dilakukannya adalah aktivitasnya setelah berzikir tentunya siwak. Ini riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu illa wa siwak indahu, fa idza istayqadha bada'a bis-siwak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidur siwak di sampingnya. Apabila beliau terbangun, beliau bersiwak. Beliau bersiwak. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa sha'im wa ana kadzalika sha'imah." Hadis ini sahih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumku dan ketika itu beliau berpuasa dan aku juga berpuasa. Lihat bagaimana kemesraan antara kedua suami istri ini. Begitu juga wahai para suami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai wangi-wangian, parfum untuk istrinya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha sering membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan parfum, memberinya minyak sehingga tampak rapi, ganteng dan tampan. Ini sekarang aneh ikhwan-ikhwan, sebagian semenjak mengaji nampak kusut. Sebelum itu kan rapi, klimis. Mungkin orang kan sekarang mengaji kita harus zuhud apa adanya. Bukan demikian. Nabi kita itu orang yang paling zuhud. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling taat beribadah, tetapi beliau meminyaki rambutnya, menyisirnya tampil rapi. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang uban Nabi, kana bihi syaib. Rasulullah punya beberapa uban. Rasulullah ada memiliki beberapa uban, sebagian sahabat mengatakan sekitar 15 helai. Lakin kana idza dahana lam yura minhu syaib. Tetapi kalau Rasulullah memakai minyak rambut, tidak terlihat lagi ubannya. Jadi tampak gagah. Tidak terlihat lagi ubannya. Tetapi jangan disemir. Biar tampak gagah nih, disemir warna hitam, tidak. Kalau mau semir warna merah. Warna kayak pirang itu, tetapi bukan dengan semir-semir yang biasa itu tetapi dengan khidab, campuran inai dan tumbuhan-tumbuhan yang namanya katam atau yang lainnya. Dan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru dahana ra'sihi wa yusarrih lihiyatahu bil ma'. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering meminyaki rambutnya dan merapikan jenggotnya dengan air. Jenggotnya kan lebat, jadi dirapikannya dengan air biar rapi. Kalau yang punya jenggot lebat boleh disisir biar rapi. Bukan dirapikan dengan dipotong, tidak Ini seorang suami yang ingin agar istrinya tetap setia kepadanya, yang ingin agar istrinya senang dan bahagia melihat suaminya. Tetapi sebagian istri kadang cemburu pula kalau suaminya rapi-rapi, ganteng-ganteng. Takut pula dia. Tidak, jangan demikian. Beri kepercayaan kepada suami kita, dan biar suami kalau keluar rumah begitu rapi tapi di rumah kadang sama saja seperti istri juga sebagian. Asal-asalan. Beri sekali waktu di rumah tampil luar biasa. Surprise, kejutan untuk keluarga, untuk istri.
Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang istri. Beliau senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menyambut suaminya yang pergi meninggalkan rumahnya, bertugas, menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merias dirinya, merias tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menuturkan, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di maghadihi wa kuntu atahayyan kufulahu." Rasulullah pergi dalam sebagian perangnya dan saya menanti-nanti saat kepulangannya. Lihat wahai para istri, suami yang pergi berperang, suami keluar rumah berperang juga, mencari nafkah, banyak peperangan yang dihadapinya di luar. Capek bekerja, peperangan melawan fitnah dan segala macamnya. Di zaman sekarang apalagi banyak fitnah di luar itu. Peperangan melawan hawa yang bergejolak di dirinya, pulang ke rumah, badan lelah, jiwa letih. Dia sangat mengharapkan seorang istri yang menjadikan rumah itu seperti surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Aisyah melanjutkan? Fa akhadtu namtan kana lana, lalu aku membentangkan sejenis kain yang tebal dan ada coraknya, yang berwarna. Lalu aku membentangkan namton agar Rasulullah SAW nanti duduk di situ, mungkin sejenis tikar di zaman kita atau sejenisnya. Dipersiapkannya di mana Rasulullah akan duduk nanti, di mana Rasulullah akan berbaring. Dia persiapkan tempat itu, menyambut kepulangan sang suami tercinta. Falamma istaqbaltuhu qultu lahu, tatkala aku menyambutnya, kata Aisyah, dengarkan wahai para istri, dengarkan wahai para calon istri. Apa kata Aisyah? Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Lihat sambutan yang hangat ini. Assalamu alayka ya Rasulullah, alhamdulillahilladzi a'azzaka wa akramak. Dia ucapkan salam, kemudian dia hibur hati Rasulullah. Apa kata Aisyah? Segala puji bagi Allah yang telah memuliakanmu, yang telah memenangkanmu, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambutan yang hangat, dipuji, dihibur hatinya. Suami baru pulang, "Ha bang, jadi dibeli pesanan tadi, ikut segala macam. Aduh, apa ini belum dibeli, ini itu apa segala macam." Suami masih sesak nafasnya, masih basah keringat. Tunggu sebentar, biar dia duduk, biar dia beristirahat. Wahai ukhti, baca kisah Ummu Sulaim. Teladani dia bagaimana dia menyambut suaminya. Siapa wanita yang lebih bersedih ketika kehilangan anak semata wayang yang masih kecil meninggal dunia? Ummu Sulaim luar biasa. Suaminya pergi, meninggalkan dia dan anaknya, putranya yang sakit, lalu meninggal. Malam harinya suami pulang, suaminya sudah disiapkannya. Dia tahu bagaimana menyambut suaminya. Dia tahu anaknya telah meninggal, suaminya pasti akan terkejut. Karena itu anak yang sangat dicintai, anak satu-satunya. Akhirnya dia siapkan makanan yang lezat, masakan spesial dia, menu terbaik dia. Kemudian dia persiapkan kamarnya, dia siapkan dirinya. Ketika suaminya pulang, lalu bertanya bagaimana keadaan anak kita. Alhamdulillah, anak kita lebih tenang dari sebelumnya. Dia sudah meninggal kan lebih tenang. Senang hati suaminya. Belum sempat lagi suaminya menengok karena anak kita sedang tidur. Orang mati juga tidur. Lalu dibawanya suaminya makan dulu. Makan yang enak sampai suaminya kenyang, dah puas. Gimana? Dibawanya ke kamar. Sehingga suaminya tenang, puas, capek, dah tidur. Tapi sebelum itu, setelah suaminya tenang di tempat tidur, Ummu Sulaim berbicara kepada suaminya. Suamiku, bagaimana menurut engkau apabila ada orang yang titip barang kepada kita, menitipkan sesuatu benda kepada kita, lalu orang yang memiliki benda tersebut mengambil kembali titipan tersebut? Apa kata suaminya? Kita tidak berhak menghalanginya. Harus kita berikan titipan tersebut. Anak kita titipan Allah kepada kita, dan dia telah mengambil kembali titipannya itu. Terkejut suaminya. Tapi mau bagaimana lagi?
Dia bangun sholat subuh, dia ceritakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah akhirnya mendoakan mereka, dan setelah itu mereka mendapatkan anak lagi. Rasulullah mendoakan agar malam mereka itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suri tauladan wanita-wanita muslimah. Kemudian pernah suatu ketika, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari dan lain-lainnya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha membeli an-namraqah atau an-namriqah. Itu sejenis gorden atau sejenis kain yang berwarna juga. Lalu dipasangnya, digantungkannya menutupi dinding. Rasulullah SAW bertanya ketika melihat kain tersebut digantungkan di dinding, "Ma balu hadhihi namriqah ya Aisyah?" Ini namriqah apa wahai Aisyah? Kenapa digantung di sini? Apa kata Aisyah? "Ishtaraituha laka ya Rasulullah." Aku membelikannya untukmu ya Rasulullah, litaq'ud 'alaiha wa tatawassaduha, agar engkau duduk dan bersandar padanya. Allahu akbar. Suami yang memperhatikan suaminya, istri yang memperhatikan keadaan suaminya, ingin suaminya merasa tentram, tenang dan kerasan serta betah di rumah. Wahai para istri, kalau suami Anda terlihat tidak betah dan kerasan di rumah, coba introspeksi diri. Kenapa suami saya tidak kerasan di rumah? Kenapa suami saya lebih sering, lebih suka keluar? Cari tahu. Pertama, introspeksi diri. Kalau kita lihat, kelihatannya kita sudah menjalankan tugas, kewajiban kita sebaik-baiknya terhadap suami kita, mungkin ada masalah lain. Cari bagaimana caranya agar bisa suami kita terbuka kepada kita. Jangan sampai dibiarkan begitu saja berlarut sehingga terjadi kesenjangan jarak di antara kedua belah pasangan. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha, bahkan kadang Aisyah radhiyallahu anha agar tampak menarik di depan Rasulullah SAW, kadang Aisyah meminjam kalung saudarinya Asma binti Abu Bakrin. Pernah Aisyah meminjam kalung Asma, lalu ikut dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah SAW. Kata Aisyah, "Kharajna ma'a Rasulillah SAW fi ba'di asfarihi, falamma kunna bil bayda'in qata'a iqdun li." Sampai di sebuah tempat, berhenti sejenak, putus kalungku dan hilang. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi wa aqama an-nas ma'ahu wa laysu 'alal ma' wa laysa ma'ahum ma'. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencarinya. Kaum muslimin pun ikut mencari kalung tersebut. Sementara mereka berhenti di tempat yang tidak ada sumber air, dan mereka juga tidak membawa air yang cukup. Akhirnya lama-lama manusia menggerutu. Pasukan kaum muslimin kesal kepada Aisyah radhiyallahu anha. Gara-gara Aisyah ini kita berhenti di sini, nggak ada air, nggak ada sumber air. Mereka ramai-ramai datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, mengadu kepada bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Wa qalu lahu, mereka berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, ala tara ma sana'at Aisyah?" Hai Abu Bakar, tidakkah engkau melihat apa yang diperbuat Aisyah? Lalu ceritakannya Aisyah membuat Rasulullah dan kaum muslimin tertahan di tempat yang tidak ada persediaan air. Abu Bakar marah. Ini Aisyah sering berulah. Abu Bakar kesal dan marah. Lalu bergegas dia menemui, datang ke kemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah. Tetapi ketika dia masuk, dilihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur di pangkuan Aisyah. Kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbantalkan paha Aisyah radhiyallahu anha. Tidur. Aisyah duduk. Abu Bakar marah lalu berkata kepada Aisyah, "Habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas wa laysa ma'ahum ma wa laysu ala ma." Engkau menahan Rasulullah dan manusia kaum muslimin, padahal mereka tidak membawa air yang cukup dan tidak berhenti di tempat yang ada sumber air. Dan terus Abu Bakar marah. Kemudian tidak cukup marah, dicubit dan ditusuknya pinggang Aisyah dengan tangannya. Ditusuk-tusuknya dan dicubitnya.
Sampai-sampai kata kesal ya sama anaknya nih. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fala yamna wa ja'ala yata'anuni fi khasirati, fala yamna'uni min at-taharruk illa makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi." Kemudian Abu Bakar mencubit, menusuk pinggangku dan tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak melainkan karena kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di pahaku. Lihat sang kekasih, dia tidak mau mengganggu tidur kekasihnya. Bagaimanapun dia dicubit kesakitan, ditusuk pinggangnya, tapi dia tidak mau bergerak karena tidak mau mengganggu tidur suaminya. Kadang suami sedang beristirahat tidur siang, ada masalah sedikit ya, bang, panggil, abang, datang lagi digoyang-goyang, bang, tolong sebentar ini itu segala macam, nggak bisa ditunda. Biarkanlah dahulu dia istirahat sejenak. Nanti bahkan mungkin kalau dia sudah selesai istirahat, ketika berbicara mungkin akan segera dia melaksanakan permintaan kita. Ada dua hal yang perlu dijaga dan sangat dijaga oleh seorang istri agar suaminya senang di rumah. Jaga waktu tidur suami, jaga waktu makan suami. Ya, jaga waktu tidur suami. Kalau suami tidak merasa tenang untuk istirahat di rumah, dia cari tongkrongan, tempat yang lain. Kalau dia tidak merasa puas makan di rumah, tidak tepat waktu dan segala macam, sering kurang puas, dia akan cari makan di luar. Akhirnya jarang bertemu, jarang berkumpul, terjadi kesenjangan. Jaga makan, jaga istirahat sang suami. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengarkan bagaimana romantis dan mesrahnya kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum semua tahu umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Beliau menikah dengan Khadijah umur 25 tahun. Tinggal di Mekah berapa? 13 tahun. Berarti berapa umurnya? 38. Hijrah ke Madinah berarti sekitar 40 umurnya ketika bersama Aisyah radhiyallahu anha. Tapi romantis sebagian orang, kita kan tidak muda lagi, tidak cocok lagi kita romantis seperti itu dengan istri, dengan ini Ustaz. Beban sudah mulai tumbuh, umur udah 45, udah 50. Lah, tidak demikian. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin tua semakin romantis. Bahkan ketika tua itulah terasa ikatan hati suami istri itu. Ketika mereka tua itulah terasa cinta dan kasih sayang yang sangat berlebih itu. Mereka akan semakin erat, semakin dekat, bahkan akan sulit memisahkan di antara mereka ketika beranjak tua itu. Seharusnya demikian. Lihat kata Aisyah radhiyallahu anha, dengarkan. Kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid kilana junubun. Adalah aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana, kami berdua dalam keadaan junub. Dalam riwayat lain mereka saling berebut air. Mereka saling berebut air sampai-sampai Rasulullah mengatakan, da'ini. Aisyah juga berkata, da'ni ya Rasulullah, sisakan air untuk saya Rasulullah, sisakan air untuk saya Aisyah. Mereka main-main berdua, bersenda-gurau, sehingga kehidupan mereka tidak kaku. Sedikit-sedikit, kapan kata-kata yang lembut, kapan kata-kata yang enak di telinga suami atau di telinga istri, wahai para suami. Bahkan tidak sampai di situ, Aisyah dan Rasulullah SAW juga pernah saling dorong-dorongan. Iya, dengarkan ini kisah yang lucu ini. Di dalam silsilah as-sahihah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Anas bin Malik bercerita,
Yang kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya tetangga seorang yang berasal dari Persia. Mungkin ini adalah Salman Al-Farisi. Wa kana tayyibul maraqi. Tetangganya ini jago masak dan suka membagi-bagi tetangganya kalau masak. Laki-laki, bukan perempuan saja yang jago masak. Faja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inni sana'tu maraqa. Ya Rasulullah, saya masakkan suatu masakan. Saya masak. Baru saja memasak. Wa inni uriduka an tusiba minhu. Saya ingin Anda ya Rasulullah mencicipinya. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah melirik Aisyah lalu berkata kepada sahabat tadi, "Wahadhihi, ini gimana?" Nah, masa saya saja yang diajak, ini gimana? Diisyaratkannya kepada Aisyah. Sahabat tadi berkata, "Hadhihi la." Dia enggak usah, engkau aja ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Wa ana la." Saya juga enggak. Sahabat itu pulang. Balik lagi dia. Ya Rasulullah, saya baru masak tadi. Saya ingin Anda mencicipinya. Ayolah, diajaknya ke rumah. Ini gimana? Wahadhihi. Tunjuknya Aisyah. Ini gimana? Hadhihi la ya Rasulullah. Ini cuma jatah untuk engkau ya Rasulullah. Ini enggak usah. Sampai 3 kali Rasulullah juga tidak mau. Kalau begitu saya juga enggak, kata Rasulullah. Akhirnya yang ketiga, lama sahabat itu terdiam. Wahadhihi gimana? Ini gimana? Kata Rasulullah. Akhirnya dia mengangguk. Wahadhihi aidan. Aisyah juga boleh. Akhirnya setelah sahabat itu pulang, apa kata Anas? Qala Anas faqama yatadafa'ani hatta ata ila manzili. Kemudian keduanya berdiri, bergegas berdiri, Aisyah dan Rasulullah dorong-dorongan. Ayo kamu dulu, dorong-dorongan satu sama lainnya sampai ke depan rumah sahabat tadi. Ya, tidak menghalangi Rasulullah untuk bermain dengan istrinya. Tapi apa sih? Seperti itu, kayak anak-anak aja. Terkadang suami istri itu memang anak-anak loh tingkahnya. Nah, bapak-bapaknya kadang kayak anak-anak sama istrinya. Dan memang seperti itu. Sehingga terasa mesra. Senang kehidupan mereka. Dorong-dorongan mereka berdua. Yuk kamu dulu. Sampai datang ke rumahnya. Bahkan ajib. Ini yang lebih luar biasa lagi. Rasulullah bermain-main bersenda gurau bersama istrinya. Dengarkan riwayat ini yang juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadiratin tabaqtuha." Suatu hari aku masak makanan, kata Aisyah. Lalu aku datang untuk menghadiahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah di rumah istrinya yang lain, di rumah madunya Aisyah. Saudah, madu yang pahit kata sebagian wanita. Jadi waktu itu Rasulullah di rumah Saudah. Aisyah masak makanan, datang dia pergi, dibawanya hazirah tadi, makanan tadi, ke rumah Saudah. Masuk dia di situ, lalu dia berkata kepada Saudah, "Kuli." Ditawarkannya Saudah, "Kuli, makan Saudah, silakan makan." Tetapi Saudah geleng kepala. Fa'abat an ta'kulaha. Saudah tidak mau makan masakan Aisyah tadi. Aisyah mulai marah. Sebab dia yang paling muda nih di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kuli ya Saudah, makan." Saudah tidak juga mau. Akhirnya Aisyah marah sampai dia berkata dengan keras, "La ta'kulin, kamu harus makan." "Tidak," kata Saudah. Aisyah lanjutkan lagi, "La ta'kulinna aw la altukhanna wajhaki biha." Kamu harus makan, hai Saudah, kalau tidak saya lumuri muka kamu dengan makanan ini. Diancamnya. Tetapi Saudah tidak mau juga makan. Habis kesabaran Aisyah. Dimasukkannya tangan tersebut dalam makanan tersebut. Fala takhat biha wajhaha. Lalu dilumurinya muka Saudah dengan makanan tadi. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tertawa melihat kejadian itu. Lalu apa? Rasulullah segera menghalangi pintu. Dihalanginya pintu, kata Aisyah, agar Aisyah nggak bisa lari. Lalu apa kata Rasulullah kepada Saudah? "Ya Saudah,
Kumi ya Saudah, kumi iltahi wajahaha. Saudah, bangun, balas. Kata Rasulullah SAW. Balas, lumuri pula mukanya. Pintu sudah dihalangi oleh Rasulullah SAW. Sehingga Aisyah nggak bisa lari. Akhirnya Saudah memasukkan tangannya ke makanan tersebut, dilumurinya muka Aisyah, dan Aisyah balas lagi. Rasulullah tertawa melihatnya. Ketika mereka sedang bermain-main itu, Aisyah yang semulanya marah, hilang marahnya. Terdengar suara Umar. Sangat keras, Abdullah. Entah siapa yang dipanggilnya. Rasulullah mengira Umar mau masuk. Apa kata Rasulullah SAW? Bangun. Kuma irsila wujuhakuma. Bangun, cepat cuci muka kalian. Cuci muka kalian. Subhanallah. Sampai seperti itu kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Yang mungkin selama ini tidak terbaca, tidak kita ketahui. Begitu akrab, begitu terbuka, begitu romantis. Ternyata di dalam Islam itu ada cinta. Bahkan memang di dalam Islam itulah cinta yang hakiki, penuh dengan keteladanan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk lain dari kemesraan dua pasang kekasih ini, bahkan pernah suatu ketika, hadis juga sahih di dalam Sahih Muslim dan lain-lainnya, kaum Ahbash bermain pedang di dalam masjid. Ahbash orang-orang dari Ethiopia dan sekitarnya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, engkau mau melihatnya? Bala ya Rasulullah. Ya, saya ingin ya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah membawa Aisyah. Perhatikan, Rasulullah SAW membawa Aisyah radhiyallahu anha ke dekat pintunya. Lalu Rasulullah berdiri di depan, Aisyah di belakang. Aisyah menaruh dagunya di pundak Rasulullah SAW dan menempelkan pipinya di pipi Rasulullah SAW. Alangkah mesrahnya. Tetapi tetap terjaga. Sekarang orang bermesra-mesraan di depan orang ramai. Ini tidak Islami, tidak sesuai dengan syariat Islam. Mereka berdua tetap terjaga karena itu di rumah mereka. Mereka lihat dari pintu. Tidak ada yang lihat. Aisyah yang bercerita. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, sudah cukup belum? La ya Rasulullah. Isbir ya Rasulullah. La ta'jil ya Rasulullah. Sabar, jangan tergesa-gesa ya Rasulullah. Dia masih nonton. Kemudian Rasulullah berkata lagi, sudah belum Aisyah? La ta'jil ya Rasulullah. Jangan tergesa-gesa. Sampai berkali-kali Rasulullah bilang begitu. Akhirnya baru kata Aisyah, bala ya Rasulullah. Sudah ya Rasulullah. Apa kata Aisyah? Sebenarnya saya tidak ingin nonton itu. Saya nggak ingin nonton orang Ahbas itu main pedang, tapi saya ingin wanita-wanita muslimah tahu. Saya ingin yang lainnya tahu bagaimana kedudukan saya di sisi Rasulullah dan kedudukan Rasulullah SAW di sisi saya. Itu yang saya inginkan. Karena saya nggak suka nonton itu. Nonton main pedang-pedang. Perempuan apalah suka menonton itu ya. Ini orang latihan pedang. Tapi dia ingin memperlihatkan kedudukan dia di sisi Rasulullah dan kedudukan Rasulullah di sisinya. Sehingga dia tahan. Begitu juga, lihatkan kecintaan kita, wahai para suami. Kadang si istri kan bercerita. Mungkin kita nggak begitu suka, nggak tanggap. Malas kan? Oh ya, oh begitu. Kita cuek-cuek saja, tidak begitu tanggap. Tidak dengarkan. Rasulullah SAW bahkan ada hadis yang panjang, luar biasa untuk dibahas satu malam. Rasulullah mendengarkan kisah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah mendengarkan dengan baik, menjadi pendengar setia. Mendengarkan kisah Aisyah sehingga senang istri. Jangan kita saja yang mau didengar. Kalau istri tidak mau dengar marah. Istri juga mau didengar. Biarkan dia bercerita. Nanti kalau sudah selesai mau dikomentari. Belum apa-apa sudah disergah, diputus. Masa iya begini. Tunggu dulu cerita dia. Rasulullah SAW juga pernah dalam sebuah peperangan, beliau memerintahkan pasukannya duluan. Tinggallah mereka berdua dengan Aisyah, lalu dia tantang. Ya Aisyah, hal tusabiqini? Mau pacu lari dengan saya? Aisyah nerima tantangan Rasulullah, pacu lari mereka. Waktu itu Aisyah masih ramping. Kalah atau Rasulullah pura-pura kalah. Masa kan Rasulullah kalah pula, tapi mengalah. Senang Aisyah, lain kesempatan.
Ditantang lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala Aisyah, apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, hadhihi bitilka. Satu-satu Aisyah. Apa pelajarannya? Sekali-sekali bawa keluarga, cari saat-saat hanya berdua saja. Mungkin anak-anak sudah besar, atau anak bisa dititip sama orang tua, titip sebentar. Pergi berdua dengan istri. Sekali-sekali pergi, entah kemana, berjalan, tidak lama-lama meninggalkan, tetapi menghilangkan rutinitas di rumah, menghilangkan kejenuhan dan kekakuan. Jalan berdua, bercerita dan segala macam. Istri pasti mengharapkan dan suka yang seperti itu, sehingga kembali bersemi keindahan di dalam hati kedua belah pihak. Aisyah radhiyallahu anha sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah istri beliau yang paling pencemburu. Aisyah sering menampakkan kecemburuannya kepada Rasulullah SAW dan di hadapan istri-istrinya yang lain. Itu wajar dan manusiawi. Ya, jadi kalau istri cemburu itu wajar, itu manusiawi. Itu menandakan dia mencintai kita. Begitu juga sebaliknya, kalau suami cemburu, itu menandai cintanya masih bergelora di hatinya. Pernah suatu malam Aisyah radhiyallahu anha kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diraba-dirabanya teraba kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkannya tangannya ke dalam rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? "Hah, ja'aki syaitanuki?" "Hah, rupanya syaitan kamu udah datang ya," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cemburu. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? "Alaisa laka syaitan ya Rasulullah?" Kamu kan juga punya syaitan ya Rasulullah. Bala, benar. Walakin Allah a'anani alaih. Akan tetapi Allah membantuku hatta aslam, sehingga syaitan atau jin tersebut Islam. Ini qarin. Pernah juga suatu ketika kata Aisyah radhiyallahu anha, iftaqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzati lailah. Fazanantu annahu dhahaba ila ba'di azwajihi fatahassastu lahu. Suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku curiga. Aku mengira dia pergi ke rumah salah seorang istrinya. Fatahasstu lahu, lalu aku membuntuti, mencari-cari di rumah-rumah tersebut, diintipnya. Dicari-carinya kemana Rasulullah ini? Ini kan jadwal di tempat saya. Rasulullah kok hilang? Dicarinya, fatahasstu lahu, tapi enggak ketemu. Summa raja'tu, akhirnya aku kembali. Fa idza bihi raqi'an aw sajidan yaqra'u fi sujudihi subhanak wa bihamdika la ilaha illa anta. Ternyata beliau ada di rumah. Aku dapati beliau sedang rukuk, sujud. Di dalam sujudnya beliau membaca subhanak wa bihamdika la ilaha illa anta. Ternyata Rasulullah sedang sholat malam. Sang istri sudah curiga saja. Ternyata Rasulullah sedang sholat malam. Apa kata Aisyah? Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ibu bapakku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Innaka la fi sya'nin wa ana fi sya'nin akhar. Sungguh engkau dalam satu urusan, aku dalam urusan yang lain. Engkau di satu lembah, aku di lembah yang lain pula. Aisyah merasa bersalah karena kecemburuannya yang berlebih-lebihan. Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan, beliau salah seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau khadim, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau salah seorang sahabat yang boleh dikatakan bebas menemui Rasulullah di rumahnya. Kata beliau, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'un niswah. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya 9 istri. Kana idza qasama bainahunna la ya'udu lil ula illa ba'da tis'i layalin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 istri. Kalau beliau membagi waktunya, beliau tidak akan kembali ke istri yang pertama kecuali setelah 9 hari. Kan lama. Malam ini di sini, 9 hari baru kembali ke rumah yang pertama. Oleh karena itu, wa kunna yajtami'na fil bait allati ya'tiha. Oleh karena itu istri-istrinya berkumpul setiap malam
di rumah istri yang beliau datangi. Mereka berkumpul makan bersama dengan Rasulullah, bersengkrama bersama. Nanti malam mereka pulang. Rasulullah tinggal di situ. Besok di rumah Aisyah, kumpul lagi di rumah Aisyah. Besok di rumah Saudah, mereka kumpul di rumah Saudah. Besok di rumah Sofiyah, mereka kumpul di rumah Sofiyah. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mereka harapkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana fi baiti Aisyah. Suatu malam beliau di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Faja'at Zainab. Ketika itu Rasulullah sedang malam itu di rumah Aisyah. Datang Zainab. Famadda yadahu ilaiha. Lalu Rasulullah meraih tangan Zainab untuk menjabat tangannya. Faqalat Aisyah. Aisyah mulai berkata, hazihi Zainab. Hazihi Zainab. Itu Zainab itu. Itu Zainab. Maksudnya dia cemburu nih. Itu Zainab. Fakafan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu. Rasulullah tidak jadi menjabat tangan Zainab. Langsung ditariknya tangannya. Lihat bagaimana Rasulullah memaklumi kecemburuan istrinya. Rasulullah memaklumi kecemburuan istrinya. Beliau tidak pernah sampai murka, marah kepada istrinya dengan marah yang berlebihan melihat kecemburuan istrinya. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran yang ekstra, khususnya yang mau mencontoh Rasulullah SAW membagi-bagi hari. Kemudian Zainab yang mendengar perkataan Aisyah tadi, karena gara-gara Aisyah Rasulullah SAW tidak jadi menjabat atau memegang tangan Zainab. Marah Zainab, cemburu pula dia. Akhirnya dia marah kepada Aisyah. Aisyah marah lagi, balas. Akhirnya mereka mulai bersitegang urat leher. Keluar kata-kata yang tidak sedap di antara mereka. Rasulullah diam mendengarkan mereka. Abu Bakar lewat. Terdengar oleh dia suara putrinya sedang bertengkar. Suara Aisyah bertengkar dengan Zainab, istri Nabi yang lain. Marah lagi Abu Bakar. Ini anaknya lagi ini. Aisyah lagi. Akhirnya Abu Bakar berteriak memanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, waktu itu iqamah sudah dikumandangkan. Ya Rasulullah, ukhruj ila shalah, ukhruj ila shalah, wahtawi fi afwahihinna at-turab. Ya Rasulullah, keluar, ayo kita salat. Suapkan tanah ke mulut mereka. Abu Bakar marah, ya udah ya Rasulullah, udah suapkan aja tanah ke mulut mereka itu. Karena mereka bertengkar gara-gara cemburu. Nah, ya Rasulullah, ukhruj ila shalah, wahsu afwahunna at-turab. Mendengar suara Abu Bakar, Aisyah langsung diam. Terdiam, dia mulai takut. Al-an. Sekarang. Yakdin Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, fayaji'u Abu Bakar fayaf'al bi wa yaf'al. Ya wailai. Sekarang. Selesai Rasulullah salat, Abu Bakar pasti datang. Celaka. Dia tahu bapaknya pasti marah, tapi memang betul. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, langsung Abu Bakar datang, langsung marah kepada putrinya tersebut. Aisyah diam saja menerima kemarahan bapaknya. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai para suami. Lihat bagaimana sabarnya Rasulullah mensikapi mereka, mensikapi istri-istrinya. Bagaimana beliau menjaga istri-istrinya, menjaga perasaannya, karena beliaulah yang memisalkan wanita itu bagaikan gelas kaca yang mudah pecah dan retak. Beliau juga yang memisalkan wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok tidak bisa dipaksakan dilurus dengan keras, akan patah. Kalau dibiarkan dia tetap bengkok pula. Perlu strategi, perlu taktik, perlu siasah, ya, untuk memimpinnya, untuk menjaganya, agar para wanita, agar para istri pun tetap terjaga. Dan ini riwayat yang terakhir. Sebenarnya masih banyak riwayat-riwayat yang saya kumpulkan tentang kisah-kisah ini, tetapi waktu kita tidak mencukupi. Mudah-mudahan nanti di tengah kajian-kajian kita ada, nanti kita sampaikan kisah-kisahnya. Hadis yang juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. An Ubaidah ibnu Amir annahu qala li Aisyah. Ubaidah bin Amir bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, akhbirini bi a'jabi syai'in ra'aitihi fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan wahai para wanita,
dengarkan wahai para pria, dengarkan dan calon suami istri. Wahai Aisyah, ceritakan kepada kami sesuatu yang paling menakjubkan yang pernah engkau lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling menakjubkan yang engkau lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah sakatat qalilan, diam sejenak. Tsumma qalat, lalu Aisyah bersabda, "Lamma kana lailatun minal layali." Qala sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, zarini ata'abbadul lailata rabbi." Wahai Aisyah, biarkan malam ini saya beribadah kepada Rabbku. Wahai istriku, wahai Aisyah, biarkan malam ini aku beribadah kepada Rabbku. Apa kata Aisyah? Qultu, aku berkata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, inni la uhibbu qurbak, saya sangat ingin berada di dekatmu. Wa inni uhibbu ma yasurruk, dan saya ingin mencintai apa yang membuatmu senang. Wa uhibbu an ta'buda rabbak, dan saya suka engkau beribadah kepada Rabbmu. Lalu Rasulullah SAW berdiri, berwudu, kemudian salat dan menangis sampai menjelang fajar. Terisak-isak datang Bilal untuk memberitahukan waktu sholat telah dekat. Ditemuinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Dia bertanya, "Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Kenapa engkau menangis ya Rasulullah, padahal Allah telah ampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu abdan syakura." Kenapa aku tidak menjadi seorang hamba yang bersyukur? Laqad nazalat alayya al-lailah ayat. Malam tadi turun kepadaku ayat-ayat. Wailul liman qara'aha wa lam yatadabbarha. Wailul liman qara'aha wa lam yatadabbarha. Celaka orang-orang yang membacanya tetapi tidak merenunginya, tidak mentadabburinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca akhir surat Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi," dan seterusnya. Itu rupanya yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Sampai di sini kisah kita, walaupun biduk itu belum berlabuh karena kisah ini amat panjang. Sepanjang kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik. Kita jadikan suri tauladan, kita jadikan cerminan, kita jadikan cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan dari ikhwan dan akhwat. Allahu a'lam. Waktu itu belum turun hijab, ayat hijab belum turun. Kisah itu masih di awal-awal hijrah. Kisah itu masih di awal-awal hijrah. Jadi umur Aisyah waktu itu 9 tahun. Dia nikah umur 6 atau 7 tahun. Itu berarti masih baru di Madinah. Dia nikah di Mekah. Berarti baru sekitar setahun 2 tahun lah ya, paling tak sampai ketika terjadi itu. Jadi belum ada turun ayat hijab. Ayat hijab itu turun ketika pernikahan Rasulullah dengan siapa itu? Yang di surah An-Nur. Wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Ayat hijab juga turun dalam pesta pernikahan Nabi juga dengan salah seorang istrinya, bukan dengan Aisyah. Setelah itu turun ayat hijab. Allahu a'lam. Apakah Aisyah waktu umur 9 tahun sudah balik? Jelasnya sudah balik. Karena kalau tidak balik, tidak mungkin Rasulullah SAW serumah dengan dia. Tidak mungkin malam itu Rasulullah bersama dia. Ya, loh kok cepat kali balik? Balik itu tidak ada takaran umurnya tertentu. Balik itu banyak pengaruhnya. Pengaruh lingkungan, iklim, makanan, genetikal, dan juga pengaruh pola pikir. Budaya itu mempengaruhi baliknya seorang anak. Zaman sekarang anak-anak cepat baliknya. Iya, cepat baliknya. Kenapa? Karena pengaruh lingkungan, kondisi yang membuat dia cepat menjadi besar, dewasa. Pengaruh pikirannya itu. Jadi ada yang masih umur 12 tahun sudah balik, ada yang umur sekian sudah balik. Nah,
Ya, jadi insya Allah sudah balik. Ada ikhwan yang bertanya, silakan. Bagaimana cara menghadapi kecemburuan seorang istri? Terus? Ya. Yang tidak seperti Rasulullah, tidak membagi hari-hari. Bagaimana mensikapi kecemburuan seorang istri? Tetap dengan itu, dengan kesabaran. Ketika seorang istri cemburu, kecemburuannya meledak-ledak, jangan dilawan dengan ledakan pula. Ya, tidak boleh. Tampung dulu kecemburuannya itu. Tampung kecemburuannya, hadapi. Kemudian setelah itu baru sikapi dengan lembut, bijaksana. Apa alasan dia cemburu sebenarnya? Jelaskan dengan baik. Kalau ternyata kecemburuannya ini beralasan kita yang salah, introspeksi diri. Ya, kita yang salah mungkin. Mungkin ada sebabnya dia cemburu kan? Mungkin karena suatu hal yang dia lihat dia cemburu sama kita. Nah, kadang-kadang kecemburuan wanita ini reaksinya macam-macam. Nah, ini perlu Anda pelajari, perlu kita pelajari juga. Nah, tentu para bapak dan para ibu yang sudah lama berlayar tentu lebih paham. Ya? Ada yang kecemburuannya kalau dia cemburu masakannya tidak enak. Suami harus paham. Oh, ini nggak enak nih istri saya lagi marah ini, kurang garam atau apalah ya. Nah, atau keasinan, mungkin nangis dia kan waktu masak lihat suaminya. Nah, atau perubahan raut wajah, atau perubahan sikapnya di kamar dan lain sebagainya, itu akan nampak. Cari tahu. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW dalam riwayat-riwayat yang sahih di Sahih Bukhari beliau berkata, inilah a'lam, sungguh saya tahu kapan engkau marah dan kapan engkau tidak, hai Aisyah. Bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau engkau marah kepada saya, maka engkau mengatakan demi Allah, wa Rabbi, demi Rabbku. Tetapi kalau engkau ridho, wa Rabbi Muhammad, demi Rabb Muhammad. Kalau dia marah dia tidak mau sebut nama Nabi. Kalau dia ridho, sedang ridho, rela dia sebut. Nah, jadi Rasulullah tahu itu. Sampai seperti itu diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Masa teman kita setiap hari, teman main kita, ya, teman pendamping kita, sahabat kita, pergi bersama, pulang bersama, tersenyum bersama, tidak paham kita karakter dia. Istri harus paham karakter suami, suami harus paham karakter istri. Ada buku yang bagus untuk dibaca, walaupun dari CD ini judulnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apa yang disukai wanita dari pria dan apa yang disukai pria dari wanita. Dua pasang buku itu. Pria dari wanita, apa yang disukai wanita dari pria. Itu sudah diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia dan sudah beredar di pasaran. Itu bagus untuk dibaca, menambah wawasan tentang itu. Yang penting kesabaran tadi. Ya, yang penting kesabaran. Bagaimana sikap kita terhadap istri yang kurang romantis? Saya tidak menikah dengan pohon. Kaku. Sebenarnya wahai para ikhwan akhwat kaum muslimin dan muslimat, yang banyak mempengaruhi kita itu media massa. Televisi khususnya itu sangat mempengaruhi. Membuat kaum muslimin memiliki angan-angan yang melambung. Istri duduk di rumah ngisi waktu luang nonton sinetron. Apa jadinya? Dia lihat suami yang dalam film itu, wah seperti itu luar biasa. Lalu dia andai kata suami saya seperti ini, wah mantap. Suami gitu juga. Wah kalau istri saya manja-manja seperti artis dalam film itu, kalau istri saya bicaranya kayak gitu, subhanallah. Terbayang-bayang di mata. Timbul keinginan untuk mendapatkan seperti itu. Lalu nampak istri tidak seperti itu. Akhirnya hampa. Timbul kehampaan. Nah, ini yang berbahaya kalau tidak segera diperbaiki. Ini bahaya televisi salah satunya. Bahaya film-film itu. Jadi jangan nonton film-film seperti itu, sinetron-sinetron itu. Mengajarkan yang tidak baik, dampak-dampaknya banyak. Saya ingin sekali membuat sebuah kajian di Batam kemarin, saya membuat kajian, tanggapan masyarakat luar biasa.
Metode barat merusak wanita muslimah. Media-media masa ini, metode barat merusak wanita muslimah. Westernisasi. Nah, bagaimana kalau kita ternyata mendapatkan istri kita seperti itu? Kita mulai dari diri kita dulu. Kita mulai dari diri kita sebagai contoh bagi istri kita. Berupayalah untuk tetap romantis dengan dia. Romantis itu bukan berarti puisi, bukan berarti berpantun-pantun, bukan berarti harus merayu-rayu dengan kata-kata. Mata pun bisa romantis. Mungkin istri memang tak pandai berkata-kata indah itu, tapi matanya mungkin romantis sama bapak. Ya? Iya, mungkin sikap dia, mungkin kerlingan dia, senyum dia, banyak ungkapan-ungkapan yang bisa menunjukkan romantisme. Jadi kita lihat dahulu, kita periksa diri kita mulai dari diri kita, kemudian kita ajak istri kita membaca kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca buku-buku yang mengarah ke sana, lalu berusaha sama-sama memperbaikinya. Istri, kalau dia melihat dari suaminya kelembutan, kasih sayang, kata-kata yang luar biasa, pujian dan sanjungan, dia juga akan berusaha seperti itu. Niscaya seperti itu. Itu sebuah keniscayaan. Nah, kecuali istri yang tidak diberikan taufik oleh Allah. Semoga semua istri-istri kita, istri para kaum muslimin, dilimpahkan taufik, begitu juga para suaminya. Allahu a'lam. Setiap kita hendaklah introspeksi diri. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa, insya Allah Ahad depan seperti biasa kita mulai lagi rutin kajian kita. Kitab Thoriqul Wusul mengenai akidah dan lain sebagainya, dan juga kitab Umdatul Ahkam hadis-hadis fikih. Juga kajian Senin malam di Masjid Al-Iman. Kita mulai malam besok. Insya Allah sudah kita mulai kajian fikih dan kajian sejarah, tarikh Islam, sejarah Islam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.